Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Aulia dengan NIM 2288240058. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat berdasarkan tugas mata kuliah Filsafat Sejarah untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Jadi pendekatan pertama yang ingin saya jelaskan itu adalah Covering Law Model atau yang dikenal juga sebagai disingkat itu sebagai CLM. Jadi gagasan ini itu diperkenalkan oleh filsuf Carl Gustav Hempel pada tahun 1942. Jadi melalui esainya yang terkenal yang berjudul The Function of General Laws in History. Nah, jadi inti dari CLM ini itu adalah kalau sejarah itu baru bisa disebut menjelaskan sebuah peristiwa jika penjelasan itu mengikuti pola alam, yaitu menghubungkan peristiwa dengan hukum umum. Jadi untuk menjelaskan mengapa peristiwa X itu terjadi, kita harus menemukan hukum umum yang berlaku, lalu menunjukkan bahwa kondisi-kondisi awal yang ada itu udah memenuhi hukum tersebut gitu. Jadi nanti hasilnya peristiwa X itu merupakan sebuah konsekuensi logis yang nggak bisa dihindarkan. Buat contohnya itu mari kita lihat ke Revolusi Prancis pada tahun 1789. Jadi dalam kerangka CLM ini kita itu dapat berkata gitu kalau hukum umumnya adalah bahwa setiap rezim yang mengalami krisis fiskal parah dan dikombinasikan dengan ketidakpuasan rakyat yang masif dan gagalnya juga respon pemerintah, nah itu otomatis pasti akan mengalami sebuah revolusi. Nah, kayak contohnya tuh Revolusi Prancis ini. Pada saat itu Prancis di bawah kepemimpinan Louis XVI itu memenuhi semua kondisi itu. Makanya revolusi itu pun nggak bisa dihindari. Pertama-tama untuk kelebihan CLM itu, jadi kalau CLM itu memberikan sebuah kerangka yang sistematis dan logis gitu. Jadi yaitu menjadikan sejarah itu setara dengan ilmu pengetahuan lain dan mendorong objektivitas. Tapi kelemahannya itu kayak fundamental banget nih, karena sejarah itu bukanlah fisika. Manusia itu kayak bukan partikel yang bergerak karena hukum mekanis. Jadi mereka itu bertindak karena adanya sebuah alasan, nilai, dan juga emosi. Jadi filsuf William Dray itu juga pernah mengkritik keras CLM itu. Katanya itu kalau dalam sejarah yang relevan bukan sebabnya mekanis, tetapi alasan dibalik tindakan manusia itu sendiri. Dan yang lebih merepotkan itu hampir nggak ada hukum umum dalam sejarah yang benar-benar universal. Jadi sebenarnya apakah sebuah rezim krisis itu pasti berevolusi? Tentu saja tidak, karena itu tuh nggak berlaku ke semua hal gitu, jadi belum tentu berevolusi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi di pembahasan kedua ini saya akan membahas pendekatan hermeneutika sejarah. Jadi kalau CLM tadi itu ingin menjelaskan sejarah itu seperti ilmu alam, maka hermeneutika sejarah ini itu justru kebalikannya. Jadi hermeneutika itu justru menolak itu. Tokohnya itu ada Wilhelm Dilthey dan Hans Georg Gadamer. Oke, jadi Dilthey itu membuat sebuah pembedaan penting di antara ilmu alam dan juga ilmu manusia. Jadi kalau ilmu alam itu tujuannya itu untuk menjelaskan, dalam bahasa Jerman itu kita sebutnya Erklären. Sedangkan kalau ilmu manusia itu bertujuannya itu untuk memahami gitu, karena ilmu manusia itu kan termasuk sejarah. Jadi tujuannya itu untuk memahami, atau kita sebut dalam bahasa Jermannya itu Verstehen. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang memberi makna. Jadi tindakan manusia itu nggak bisa gitu kita cuman jelaskan dari luarnya aja. Jadi itu tuh harus dipahami dari dalam atau dari sudut pandang si pelakunya itu. Jadi terus ada Gadamer juga kemudian memperkaya ini itu dengan konsep lingkaran hermeneutika dan juga peleburan cakrawala. Jadi kita sebagai sejarawan itu membawa cakrawala pemahaman kita sendiri dari zaman, budaya, dan pengalaman kita tentunya. Dan kita nanti akan mempertemukannya dengan cakrawala masa lalu. Dari pertemuan itulah muncul pemahaman. Nah, untuk contohnya itu ada Reformasi Protestan pada tahun 1517. Jadi hermeneutika itu nggak cuma bertanya soal
mengapa Martin Luther itu menempel 95 tesis gitu. Kalau dilihat dari sisi ekonomi atau politiknya, kita tuh kita tuh harus menyelami kayak apa sih yang Luther rasakan secara batin nih ya, itu apa makna dosa dan keselamatan bagi Luther itu sendiri. Terus bagaimana pergolakan spiritual itu mendorong tindakan historisnya itu. Tanpa memahami dunia batin si Luther dari dalamnya itu, kita itu nggak bakal bisa benar-benar memahami apa itu sebuah reformasi. Nah, untuk kelebihan hermeneutika itu hermeneutika itu sangat kaya secara interpretatif dan menghargai sebuah keunikan dari manusia. Tapi kelemahannya itu ia tuh rentan terhadap subjektivitas berlebihan, kayak bagaimana kita memastikan tafsir kita benar dan bukan proyeksi kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi tantangan terbesar hermeneutika. Jadi pendekatan yang bakal saya jelaskan itu adalah historisme. Nah, historisme ini itu dikembangkannya itu terutama itu oleh Leopold von Ranke di Jerman pada abad ke-19. Jadi slogan Ranke itu yang paling terkenal adalah tulisannya kayak gini. Nah, jadi intinya tuh artinya itu tulislah sejarah sebagaimana yang sesungguhnya terjadi. Nah, jadi historisme itu menekankan pada dua hal utama. Jadi yang pertama itu setiap peristiwa sejarah itu bersifat unik dan individual, dan itu tuh nggak bisa digeneralisasi seperti di CLM. Dan kedua, jadi setiap peristiwa hanya bisa dipahami dan konteks zamannya itu sendiri. Jadi kita tuh nggak boleh menghakimi masa lalu dengan nilai-nilai masa kini. Jadi ini tuh yang disebut sebagai anti-presenisme. Jadi tugas sejarawan adalah merekonstruksi fakta seakurat mungkin melalui sumber-sumber primer yang ada. Untuk contohnya sendiri itu adalah Perang Salib pada abad ke-11 hingga ke abad 13. Jadi historisme itu akan menilai Perang Salib sebagai barbarisme atau terorisme abad pertengahan. Karena itu termasuknya presentisme. Karena kita harus mengukur masa lalu dengan standar HAM di abad ke-21. Nah, sebaliknya, kita itu harus memahami dari dalam bagaimana logika religius, struktur feodalisme, dan geopolitik abad pertengahan mendorong orang-orang Eropa melihat Perang Salib sebagai kewajiban suci. Oke, kita lanjut kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, historisme itu mendorong riset sumber primer yang ketat dan menghindari anakronisme. Jadi, gitu. Terus kelemahannya historisme itu adalah kalau dia itu bisa menghasilkan sejarah yang terlalu deskriptif gitu, tanpa analisis. Pendekatan ini tuh sempat dikritik oleh Karl Popper karena pendekatan ini tuh terlalu cenderung mendukung status quo karena terlalu menyerahkan penilaian pada konteks zamannya. Jadi pendekatan yang keempat yang bakal saya jelaskan itu adalah narativisme. Dan tokoh sentralnya itu adalah Hayden White dengan karya monumentalnya itu Meta History yang terbit pada tahun 1973. Jadi narativisme itu membuat klaim yang cukup mengejutkan karena sejarah itu pada dasarnya adalah sebuah narasi, sebuah cerita yang dikonstruksi oleh para sejarawan. Jadi fakta-fakta sejarah itu nggak berbicara sendiri, melainkan sejarawanlah yang telah memilih fakta mana yang masuk, mana yang diabaikan, terus bagaimana urutannya dan plot apa yang digunakan. Jadi White ini menyebut ini tuh emplotment. Sejarawan itu memilih apakah peristiwanya itu akan diceritakan sebagai tragedi, romansa, komedi, atau satir. Dan untuk contohnya itu adalah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Jadi Edward Gibbon ini dalam Decline and Fall of the Roman Empire menceritakannya itu sebagai tragedi besar kejatuhan sebuah peradaban agung akibat korupsi moral dan invasi barbar. Tapi sejarawan lain itu bahkan bisa membingkainya itu secara berbeda. Ada yang sebagai transformasi, bukan sebuah kehancuran, atau juga bahkan sebagai satir terhadap arogansi imperium. Jadi inilah yang dimaksud dengan narativisme. Jadi fakta yang sama itu nantinya bisa menghasilkan narasi yang sangat berbeda, tergantung plot yang bakal dipilih oleh sejarawan yang akan menulis ulang ininya. Dan untuk kelebihannya itu, narativisme itu membuka kesadaran kritis bahwa sejarah itu adalah rekonstruksi, bukan cermin realitas mentah.
Namun kelemahannya itu cukup serius, karena jika sejarah itu hanya soal narasi, di mana gitu batas antara sejarah dan fiksi? Nah, ini tuh yang jadi perdebatan sengit hingga hari ini masih. Jadi di pembahasan yang kali ini tuh ada pendekatan yang paling radikal, dan namanya itu adalah postmodernisme. Dengan tokoh utama itu Michel Foucault dan Jacques Derrida dan Jean-François Lyotard. Jadi postmodernisme itu menolak apa yang disebut Lyotard sebagai grand narrative atau narasi besar yang mengklaim kebenaran universal tentang sejarah. Jadi Foucault itu menunjukkan bahwa sejarah itu selalu berkaitan dengan kuasa. Siapa yang menulis sejarah, terus mereka lah yang berkuasa, itu yang nantinya bakal mendefinisikan apa yang dianggap benar. Sedangkan Derrida itu menawarkan dekonstruksi teks-teks sejarah mengandung hierarki itu makna tersembunyi yang harus dibongkar gitu. Jadi dan untuk contohnya itu adalah bagaimana kolonialisme Eropa ditulis dalam historiografi barat tradisional. Selama berabad-abad gitu, ekspansi Eropa ke Afrika dan Asia digambarkan sebagai misi peradaban yang nantinya membawa kemajuan bagi bangsa-bangsa yang disebut primitif. Jadi postmodernisme itu khususnya lewat pemikir seperti Edward Said dalam Orientalism membongkar narasi ini, yaitu bukan kebenaran objektif, melainkan konstruksi ideologis yang melayani kepentingan kekuasaan kolonial. Suara-suara yang dijajah, yang tersisih, yang terbungkam, itulah yang harus didengar kembali. Jadi dari kelebihannya itu postmodernisme itu membuka sejarah bagi kelompok-kelompok yang selama ini tersisih gitu, yang nggak ada di sejarah biasanya, seperti perempuan, terus ada kaum perempuan, kaum terjajah, dan kelas bawah atau dan lain sebagainya. Namun untuk kelemahannya itu, kalau semua narasi sejarah itu hanya konstruksi kuasa, apakah nggak ada kebenaran sama sekali? Nah, ini tuh memunculkan relativisme ekstrim yang bisa melumpuhkan praktik sejarah itu sendiri. Nah, karena kita sudah selesai membahas kelima pendekatan yang tadi saya jelaskan itu, mari kita sekarang melakukan perbandingan kritis kepada semua lima pendekatan yang tadi itu. Yang pertama itu ada CLM dan historisme. Jadi kedua pendekatan ini itu sama-sama berambisi pada objektivitas, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau CLM itu tadi mencarinya lewat hukum universal, sedangkan historisme itu mencarinya lewat rekonstruksi fakta sejarah yang ketat gitu. Tapi keduanya itu dikritik karena terlalu idealis, dan nantinya objektivitasnya itu penuh dalam sejarah itu adalah ilusi. Dan sedangkan untuk hermeneutika dan narativisme itu sama-sama menekankan pada dimensi interpretatif dan subjektif sejarah. Jadi bedanya, hermeneutika itu masih percaya ada makna asli yang bisa ditemukan lewat pemahaman mendalam, sementara narativisme itu lebih radikal, maknanya itu direkonstruksi oleh sejarawan sendiri melalui pilihan yang naratif. Dan yang terakhir untuk postmodernisme itu lebih radikal daripada naratif, dan ini tuh yang paling radikal di antara keempat pendekatan sebelumnya. Jadi ia itu enggak cuman mempertanyakan objektivitas, tetapi seluruh proyek kebenaran sejarah. Ini tuh sangat kritis, tetapi juga beresiko jadi nihilisme epistemologis. Jadi menurut saya sendiri itu nggak ada satu pendekatan yang benar-benar sempurna, karena sejarawan yang bijaksana itu menggunakan pendekatan-pendekatan ini tuh secara komplementer. Kayak CLM itu untuk kerangka kausal, sedangkan hermeneutika itu untuk memahami makna, dan historisme itu untuk kejujuran pada konteks, narativisme untuk kesadaran atas konstruksi, dan postmodernisme itu untuk mempertanyakan siapa yang bersuara dan siapa yang dibungkam. Karena kita sudah berada di penghujung video, untuk penutup izinkan saya untuk merangkum perjalanan pembahasan video kita kali ini. Jadi, covering law model itu mengajari kita untuk berpikir secara sistematis dan kausal. Hermeneutika mengajari kita untuk mendalami makna dan pengalaman batin manusia. Dan historisme mengingatkan kita untuk selalu jujur pada konteks zaman. Narativisme itu membuka mata kita bahwa sejarah adalah konstruksi, jadi bukan realitas mentah yang berbicara sendiri. Dan terakhir, untuk postmodernisme itu mendorong kita untuk selalu bertanya, siapa yang bersuara dalam sejarah ini dan siapa yang diam. Jadi bagi saya sebagai calon pendidik sejarah, kelima pendekatan ini tuh adalah sebuah bekal yang berharga, bukan hanya untuk menulis sejarah, tetapi juga untuk mengajarkan sejarah secara kritis kepada generasi yang akan datang. Sebab sejarah yang baik itu bukan cuma soal mengingat tanggal dan nama, melainkan soal melatih pikiran untuk mempertanyakan, memahami, dan menilai secara jujur. Demikian video penjelasan mengenai kelima pendekatan ini.
Demikian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.